Salam dan bahagia, Birma. Suluk kira dari penggunaan untuk iyo, tama man ni sudah tahu. Siapa belum muncul? Bu Erni sama Bu Rahma. Kasus
Ih, Oh iya, kasih kelima. Tapi Bu Nur Hikmah masak. jadi kan dia Berni, Lin naruh Lin. Halo Bu Irma. Halo Kasus Pak 3. Kamal. Kasus 3. Kasus berapa ini Pak Kamal? Kasus 3, kasus 3. Apa yang dipresentasikan yang di Kenapa temannya ini belum bergabung? Bu Berni sama adalah seorang kepala sekolah di sebuah iya. Masih sudah dapat, sudah diajak, Sudah Pak. kira-kira di lima apa ya?
Kenapa ini Bu Erni sama Ibu Rahma belum bisa bergabung, Dek? Kirim linknya. Ya Rahma ya, Rahma Masuk sama Ibu ya. Rahma. Pak Dodi terjadi memanipulasi dengan Halo Bu Rahma. Iya, Pak. Iya, Lihat, baru bisa masuk. itu apa namanya? Kasus 3. Dia dulu, Pak. Apa lagi ini? Apa? Apa ada apa nih? Tadi apa? Dapat pada resiko Pak. Individu lawan perasaan keadilan lawan keasikan, kebenaran lawan kesetiaan. Ya, selamat datang Bu Erni. Iya, Pak. Maaf sih. Maaf suaranya. Sudah sandar Iya. di dermaga? Ya, alhamdulillah sandar nih, Pak. Baru. Iya. Bu Jamra kelompok berapa, Bu Jamra? Bu Jumrati kelompok berapa? Ya? Enggak kedengaran. Bu Jumrati kelompok berapa? Halo? Yang di room utama, masih ada di room utama. Yang di room utama pindah. Cari kelompoknya, Bu. Kita kelompok berapa, Bu? Bu Jumrati kelompok berapa? Dilihat link kelompok. Oh, udah masuk. Jadi apa yang mau dibahas ini, Pak? Oke, yang mau dibahas, kita analisis kasusnya itu yang pertama, paradigma dilema etika. Itu rasa keadilan, apa ya, kasusnya tadi. paradigma apa barangkali di situ rasa keadilan dan lawan rasa kasih sayang. Ada nggak kayak gitu kita? Rasa kasihan nih. Seperti kasus 3 kita, Pak Di. Ibu Jadi Dini. fokus dulu di kasus 3 karena kasus 3 itu mau dipresentasikan. Ibu Dini adalah kepala sekolah SMA Insan Gamilang, di Pak. Ya, dicari dulu dilemanya di situ. Dilema etika.
paradigmanya kegiatan di sini. Berisi. Tapi kita ternyata kasih rekomendasi. Berarti di sini dilemanya antara kepentingan Tentukan dulu dilemanya, dua apa permasalahannya. Ini Kang Ibu siapa? Mau ikuti pelatihan nih? anu berarti di situ Pak di individu lawan kelompok bukan karena apa kita Pak di situ menurut anu paradigma dilema etika Bu Dini sebagai kepala sekolah yang baru, di sisi lain sekolah yang apa dia pimpin menurun motivasi kerjanya, siswa-siswa banyak melanggar peraturan. Orang tua mengeluh karena warungnya kualitas pendidikan di SMA Insan Gemilang. Berarti ini antara mengikuti pelatihan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah nih. Yang mana? Halo Bu.
Mana paling itu, Pak? Tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah, kemudian adanya mengikuti program pelatihan bisnis. Itu dilemanya. Itu nih. Dilema. Jadi masuk di paradigma yang apa ini, Pak? Mementingkan pilih kepentingan pribadi atau Ya. Halo Bu Rahma. Ini kah yang pertama yang akan kita cari 4 paradigma dilema etika. Kemudian prinsip pengambilan keputusan, selanjutnya 9 langkah pengambilan keputusan. Ya. Ya. Tidur sejaring kan? Balu Jina. Pipo. Pipo Y 16. Ya, halo. Ya, oke. Halo Berni. Ya, Pak. Ya, jadi Masih di Meratik itu Bude Ratik atau sampai kiri Kelatoa? dermaga, Pak. Merate? Dermaga kalau toa. Oh ya, alhamdulillah tetap. Ya, jadi Halo. kasus yang mau yang mau dipresentasikan. Maksudnya di sini ditentukan dulu paradigma dilema etikanya.
Halo Bu Rahma. Iya Pak, tidak ada jaringanku tadi jadi keluar. Iya, mati-mati lampu juga. Jaringan. Iya, Masukku di sini Jadi, disepakati dulu. iya paradigma di 5 etika. Ini kayak seperti ini contohnya tadi, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Apa yang dimunculkan di sini kalau ini kasusnya Ibu Dini? Kalau saya menurutku Pak di situ di apa rasa ini individu lawan kelompok karena memilih antara urusan pribadinya itu bisnisnya dengan kelompoknya itu sekolah bukannya? Ya betul ini ya betul cocok nih. Jadi sepakat begitu yang individu lawan kelompok. Berni bagaimana? Kalau ya, karena Ibu Dini toh meninggalkan tugas pokoknya, sementara dibutuhkan oleh guru-gurunya. Sekolah. Itu kan tanggung jawabnya toh, itu kan tanggung jawabnya. Iya. Jadi dilema dulu ini dilema etika disepakati yang mana kira-kira. Bagaimana yang besar
Iya, benar salah. Sekarang apakah legal, legalnya? Iya, masih ilegal itu. Halo Bu Erni, Bu Erni, Bu Erni, Iya, iya. Iya, iya, iya. apa tadi itu maksudnya Iya. paradigmanya Iya, yang Pak. tadi apa? Paradigmanya tadi rasa apa tadi? Paradigmanya. Ibu Dini lebih mementingkan ada Ibu Dini, dia memilih antara Ibu Dini dibutuhkan di sekolah Antara dengan tanggung jawabnya di sebagai kepala sekolah dengan Iya. Dengan fakta yang relevan dengan situasi tersebut kan. Halo Bu Rahma. Susah sekali jaringan gara-gara angin barang ini kencang. Iya. Jadi apa tadi anunya itu Bu Rahma, masalah apa? Tanggung jawab antara individu dengan apa? Kelompok apa tadi? Oh, anu Pak Di? Dilema etika nah. Iya, iya. Tentang anu. Kemudian yang dilakukan bisa berupa Tentang individu lawan kelompok. Karena di sini penjelasannya itu karena berhubungan dengan konflik antara kepentingan pribadi, yakni Ibu Dini Pak Di. Bukan. Ibu Dini
atau perannya atau tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah. Mana yang lebih banyak? Ini oke. Dia menilai kita di publikasi. Publikasi itu kalau kita rusak, kita merasakan Prinsip resolusi. Jadi ini demi salah satunya. Berarti dia terus yang pertama Presiden yang usul Julang 177 investigasi solusi lain yang tak terduga sebelum mengambil keputusan. Melakukan prinsip revolusi sebelum mengambil keputusan berarti dia dikembalikan ke diri sendiri. Coba yang kedua kalau yang ke-8 Halo Bu Rahma. Pak. Cocok Medi. Masukku melangkah lagi ke selanjutnya itu. Iya, Medi bawa Prinsip berbasis rasa peduli apa di situ? Di prinsip dilema etika, prinsip Iya itu Mi. Yang mana masukku di itu lagi yang dicari. Prinsip mana yang dasar belum mengambil keputusan. Prinsip dasar dalam berpikir berbasis rasa peduli. Yang 3 prinsip itu, Pak Di? Iya. Yang mana masuk di situ salah satunya? kebenaran lawan kesetiaan. Nilai yang bertentangan dengan nilai kejujuran, nilai kebebasannya, dan nilai kasih sayang. Selanjutnya prinsip yang mau prinsip yang mau ditentukan. Prinsip barang di situ. Pikir berbasis hasil lahir. Apa dia bilang, Bu? Kalau ini berpikir berbasis hasil akhir itu jangka panjangnya Pak, nah pikir ini ibu kepala, ibu Dini. Kalau itu dipikir. Prinsip apa di situ bilang tadi? Kalau saya Pak itu yang berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Berpikir. Kalau ini dia yang yang jangka panjang. Iya. Ya, oke, kita sepakati itu, Bu. Kita melangkah lagi ke tahapan selanjutnya. Oke. Yaitu tahapan pengujian terhadap studi kasus pilihan. Yang 9 langkah itu, Di? Iya. Sampai 9 langkah yang pertama. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Ya. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini.
Ya, yang bertentangan antara tanggung jawabnya itu tuh dengan tugasnya untuk mengikuti pelatihan. Seperti nilai apa itu Pak? Nilai tanggung jawab dengan Tanggung jawab dengan apa? Kalau melanggar lain. nilai tanggung jawab di Pak Kamal? Nilai yang bertentangan. Oke, waktu 15 menit lagi, silakan kembali ke room. Silakan kembali ke room utama. Kembali Ki. Kembali mati dulu Pak. Sebentar di video di grup kita juga ya. Bapak Ibu, silakan kembali ke room utama ya. Silakan bergabung di room utama. Silakan bergabung di room utama, Bu. Bapak Ibu yang masih ada di room sini, silakan bergabung di room utama. Cek. Bapak Ibu yang di sini, silakan bergabung di room utama. Oke, baik. Tadi saya sudah mendengar dan mengikuti. Cek apakah suara saya kedengaran? Oke, baik. Nanti silakan dalam waktu, masih ada waktu sore, malam, dan besok pagi. Silakan dibuat PPT-nya, dicari opsinya, dicari paradigmanya, seperti apa menganalisis kasus itu. Kemudian kalau bisa PPT-nya dikirim sebelum waktu kita presentase nanti untuk lebih memudahkan dalam tayangannya. Lebih awal saya sampaikan bahwa besok insya Allah akan ada tim pemantau
dari pusat akan masuk untuk melihat kegiatan kita. Saya sangat berharap Bapak dan Ibu bisa mengambil tempat yang jaringannya kondusif untuk tetap menyalakan kamera, dan sedapat mungkin setiap kelompok yang persentase benar-benar dimaksimalkan waktunya, pakai backgroundnya, kemudian kelompok penanggung jawab memberikan umpan balik yang benar-benar efektif sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kelompok persentase. Baik, kita menyamakan pandangan di 9 langkah. Sebelum ke 9 langkah kita nyamakan pandangan dulu. Kalau dia bujukan moral, oke? Kalau dia bujukan moral tidak perlu lari ke 9 langkah. Kenapa? Karena di bujukan moral itu sudah benar, yang benar, dan yang salah sudah benar salah. Ya, sudah jelas. Benar ya. Di bujukan moral sudah benar. Ada yang benar dan ada yang salah. Kalau dia dilema etika, dilema etika itu ada 2 opsi. Kedua-duanya secara moral boleh benar, namun saling bertentangan. Jadi tanda-tandanya bahwa masalah itu adalah dilema etika ketika kedua-duanya secara moral benar, namun saling bertentangan. Cirinya yang kedua, ketika membuat keputusan, ketika Anda dihadapkan dan dibuat untuk membuat keputusan antara benar dan benar. Saya ulangi, kalau dia dilema etika, kita dihadapkan pada 2 opsi atau 2 pilihan, di mana keduanya secara moral benar, namun saling bertentangan. Dan jika kita membuat keputusan yang diambil antara benar dan benar. Tidak boleh keputusan yang diambil antara benar dan salah, harus benar dan benar. Nah, ketika Anda berada di opsi trilema, kita samakan pandangan di sini. Opsi trilema itu adalah 2 pilihan yang tidak termasuk dalam daftar pilihan tadi. Setelah dikaji dari 1 sampai dapat angka keempat, ketemu opsi trilemanya. Misalnya gini. Misalnya begini. Sudah disepakati bahwa ketika kita Vicon harus membuka kamera dan tidak boleh meninggalkan room. Apapun itu. Nah, ketika kita dihadapkan pada permasalahan, misalnya mau buang air kecil atau mau ke kamar kecil, antara meninggalkan room atau bersama-sama atau tidak, atau menahan tidak buang air kecil, padahal sudah sangat mendesak, sudah dikaji, opsi trilemanya bisa begini. Kita tetap tidak tinggalkan room dan membawa kamera ke kamar kecil, ya, dan memperhatikannya gimana cara penyelaksananya. Artinya dua-duanya jalan. Maksudnya gini, opsi trilema itu tidak termasuk dalam daftar pilihan yang kita sudah ajukan dari awal. Yang sudah kita ajukan dari awal. Boleh dua-duanya jalan. Boleh pilihan itu kita jalankan. Apakah ke kamar kecil membawa kamera? Supaya dua-duanya jalan. Itu opsi trilema. Pilihan ketika kita harus dihadapkan kepada opsi trilema. Nah, saya kira kalau uji legalnya pasti yang dikatakan uji publik. Yang dikatakan uji publik. Misalnya gini. Ketika berita tentang guru kelas 5 yang mengangkat nilai dikirim ke media surat kabar. Apakah di surat kabar itu akan menjadi halaman utama? Dan kalau muncul di halaman utama, apakah sekolah kita akan rusak? Seperti itu pertanyaannya. Yang dikatakan dengan uji publik. Lalu uji panutan atau idola. Misalnya gini. Untuk menambah nilai. Kita berbicara tentang nilai ya. Nilai 5 mau dijadikan 9. Siapa yang idolanya Bapak?
Taruhlah misalnya idolanya adalah Bapak Bupati. Kalau kita tanya Pak Bupati kira-kira apa jawabannya? Oke? Atau siapa idolanya? Uji panutan atau idola. Artinya ketika persoalan ini saya tanyakan ke idola saya. Kira-kira idola saya memberikan jawaban apa? Itu. Jadi beda ya. Uji publik pertanyaannya ketika keputusan ini saya ambil dan dikirim ke media, koran, apakah ini masuk di halaman depan? Kalau masuk di halaman depan, bagaimana sekolah saya terhadap pandangan masyarakat akibat karena berita ini? Kita belum puas di situ, kita tanya idola. Idolanya atau figurnya Bapak siapa? Misalnya Pak Pengawas atau Ketua Figiri. Kalau saya tanya Ketua Figiri terhadap persoalan ini, kira-kira apa jawabannya? Oke, saya kira untuk langkah kelima, pengajuan paradigma ini sudah jelas. Apakah individu lawan kelompok? Apakah rasa keadilan lawan rasa kasihan? Kebenaran lawan kesetiaan? Jangka panjang atau jangka pendek? Bisa satu saja mewakili, bisa semuanya mewakili. Tergantung dari kasus itu. Lalu, belum berhenti di situ misalnya, kasus itu belum berhenti, belum Bapak dan Ibu bisa mengambil tindakan. Lanjutkan lagi ke angka 6. Jadi lagi-lagi gini, untuk dilema etika, 9 langkah, boleh dilaksanakan sampai 9 langkah ketika belum kita mampu mengambil kesimpulan. Tapi ketika sudah bisa mengambil kesimpulan, kita berhenti sampai di situ. Dengan catatan bahwa dari dilema etika, keputusan yang kita ambil adalah keputusan benar dan benar. Bukan benar dan salah. Jadi silakan dimaknai kasus yang ada 3 kasus yang akan dipelajari oleh setiap kelompok, namun 1 kasus yang akan dipresentasikan. Mempertegas lagi bahwa bujukan moral itu nyata Ji. Yang mana benarnya, yang mana salahnya. Sudah nyata. Dilema etika, 2 opsi pilihan, kedua-duanya secara moral benar, namun saling bertentangan. Itu kata kunci. Opsi trilema itu adalah 2 pilihan yang di luar dari pilihan yang kita pilihkan tadi. Yang sudah dipilihkan berdasarkan langkah-langkah dari 9 langkah itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Bujukan moral. Bujukan moral sudah jelas benar dan salah. Contoh sini. Kita telah melakukan kegiatan pelatihan guru. Di pelatihan guru kita mengelola anggaran 1 juta. Sesuai dengan proposal yang ada. Ketika selesai diklat guru, ada sisanya 500.000. Ya 500.000 panitia mau mengangkat kwitansi untuk mencukupkan 1 juta, kemudian 500.000-nya dipakai pergi rekreasi. Itu kan sudah bujukan moral itu. Tidak benar itu. Mau mengubah nilai kwitansinya karena ada saldo dan itu pun sudah dibelanja dan di dalam menganggarkan kegiatan pelatihan guru tadi tidak ada biaya penutupan, tidak ada biaya pembubaran panitia, tidak dianggarkan. Tapi tiba-tiba panitianya mengelola dana semaksimal mungkin dan ada anggarannya. Tersisa 500.000. 500.000 ini panitia mengambil kesimpulan untuk pergi rekreasi itu tidak benar dan itu termasuk bujukan moral. Karena sudah nyata salah.
Salahnya ada di mana? Melanggar dari kesepakatan awal, dari tata tertib awal, karena mau mengangkat nilai kwitansinya agar tercukupi nilai 1 juta. Ya. Itu kasus 6 yang ditelah. Betul, betul, betul. Lihat kasus 6 itu. Boleh, itu saja. Itu saja yang dibuat PPT-nya, diurai ke bawah, dia masuk di mana? Apakah bujukan moral? Kalau bujukan moral alasannya apa? A, B, dan Z. Nah, kalau dia opsi trilema, kalau dia dilema etika, apa alasannya mengandalkan dilema etika? Dan dilema etikanya diproses sampai di langkah mana? Sehingga benar-benar mengambil keputusan yang benar dan benar. Oke? Ketika kita berada di dilema etika, kita harus mengambil keputusan bahwa benar dan benar. Dilema etika, dua-duanya boleh benar, namun pasti saling bertentangan. Misalnya menambah nilai buat anak-anak, itu benar, tapi bertentangan dengan moral. Ada dua, ya, dibuat PPT-nya, didesain kalimatnya, dilihat rubrik yang ada untuk bagaimana kita melaksanakan nanti presentase. Sekali lagi Bapak dan Ibu, saya mohon Bapak dan Ibu besok tampil maksimal ya. Kalau bisa kerjasama dengan kelompok